Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selflessly itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus adalah the greater David. Tapi kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja. Dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan. Dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja. Tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah balerung. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota, tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan. Begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau saudara memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging, wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia memakan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia, dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David, yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan, adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari, dan satu hal yang luar biasa adalah perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul. Sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu kalau hari ini kami boleh ada. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa pujian syukur kami, Tuhan. Kami mau bawa hati dan hidup kami datang ke hadirat Tuhan. Tuhan terus tuntun kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu tempat ini Tuhan.
Dan biarlah kuasa nama-Mu boleh memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah hari ini. Amin. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa hatiku, aku arah di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Hidupku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya Tuhan.
We lift you high and glorify, name above all name. We lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all name. Namamu besar dan ajaib Tuhan. Nama di atas segala nama. Kami mau bersorak-sorai bagimu Yesus. Sebab ada kuasa dalam namanya, amin.
Yesus selamanya kau berbesar. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau Allah yang teramat baik bagi kami Yesus. Kami rindu Tuhan, pujian syukur dari hati kami. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang Kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang Kau di tempatku, kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sangat tinggi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penebusan-Mu Tuhan. Penebusan yang membawa kami untuk kami memiliki kehidupan yang baru dan jalan yang baru Tuhan. Biar nama Tuhan yang telah ada atas Kristus Yesus ini diimpartasikan setiap kehidupan kami. Karena Alkitab berkata Tuhan bahwa dalam menaklukkan segala sesuatu tidak ada segala sesuatu yang Ia kecualikan yang tidak ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kalau kami memiliki nama itu, maka kami tahu dunia boleh ada dalam resesi, dalam apapun juga permasalahan boleh ada, tapi itu tunduk atas setiap kaki kami juga Tuhan. Dan kami bersyukur biar firman-Mu ini Tuhan akan menjadi hal-hal yang baru untuk kami memiliki sebuah patokan yang baru sehingga firman ini membawa kami dalam kemenangan. Urapi aku Tuhan yang membawa sharing firman ini sebab
persiapanku tidak akan pernah ada artinya Tuhan tanpa pengurapan yang berasal dari Engkau. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Setiap pikiran yang mengembara kami tundukkan di bawah ketuhanan Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Semua baik-baik saja? Makasih untuk tim RVC dan Asyar dan semua tim yang melayani. Oke. Kalau kita melihat apa yang menjadi sebuah kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan yang ada mulanya atas setiap manusia adalah sebenarnya manusia ini diciptakan untuk dalam sebuah keadaan yang baik, dalam keadaan kesejahteraan, kelimpahan dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya adalah tujuan Tuhan pada mulanya. Nah, karena sebenarnya manusia diciptakan Tuhan ini bukan menjadi inisiator, tapi menjadi eksekutor. Artinya gini, ini sang inisiator adalah dari Tuhan. Tuhan kan bilang bahwa segala manusia ini diciptakan sebenarnya untuk mengalami kebaikan. Tapi pertanyaannya kan gini, bagaimana manusia itu bisa mengalami kebaikan? Harusnya Tuhan yang menjadi inisiatornya. Nah, waktu Tuhan menjadi inisiator, manusia itu menerima setiap perkataan Tuhan, suara Tuhan. Dan manusia mengarahkan diri sebagai eksekutor. Disitulah sebenarnya kita bisa mengalami sebuah namanya kebaikan Tuhan. Nah, karena tujuan Tuhan sebenarnya adalah untuk manusia memiliki kebergantungan seutuhnya kepada Tuhan. Nah, karena itu kalau kita lihat pengertian ayat di Matius itu enggak saya anukan, cuma saudara pasti tahu yang berkata gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Kalau kita melihat orang yang miskin, kita lihat pengemis, hidupnya ini sepenuhnya bergantung pada orang lain. Benar kan? Nah, kenapa dikatakan berbahagia orang miskin di hadapan Allah? Agar manusia memiliki kebergantungan seutuhnya kepada Tuhan. Karena waktu manusia memiliki kebergantungan seutuhnya kepada Tuhan, disitulah sebenarnya mengalami kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan berbahagia. Tapi kita lihat waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Lewat apa manusia jatuh dalam dosa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Maka dari situlah manusia melakukan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan manusia sendiri, berdasarkan kehendak manusia sendiri, berdasarkan apa yang manusia anggap baik menurut manusia itu sendiri, bukan menurut Tuhan lagi. Nah, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Karena manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, kan Tuhan bilang gini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, manusia tidak hidup di dalam ketidaktaatan. Mungkin ada yang bilang gini, seharusnya kan Tuhan bisa buat. Bagaimana manusia itu untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hatinya disetel bagaimana untuk manusia bisa taat. Kita perlu tahu di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waktu manusia diciptakan segambar dengan Allah, artinya manusia itu diberikan sebuah kedaulatan, kehendak bebas di dalam diri manusia, agar manusia mentaati Tuhan dengan sebuah kerelaan hatinya, bukan seperti robot. Makanya pada waktu manusia dalam dosa, segala sesuatu yang Tuhan rancangan Tuhan, tujuan ilahi Tuhan atas manusia, untuk manusia mengalami kebaikan, disitulah sebenarnya hilang. Karena dosa yang menguasai manusia. Waktu dosa menguasai manusia, manusia tidak lagi hidup menurut kehendak Allah. Manusia tidak lagi hidup menurut rancangan Tuhan. Karena dosa yang menguasai manusia itu sendiri. Salah satu kita lihat, waktu manusia hidup menurut kehendaknya sendiri, manusia itu menjadi sang inisiator sendiri. Kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi, ke seluruh bumi.
Kita tahu bahwa kejadian ini adalah terjadi sebuah menara Babel, di mana manusia mulai membangun dan dia menjadi sebuah inisiator itu sendiri. Nah, kenapa dia tidak bertanya dengan Tuhan? Karena dosa yang menguasai manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan manusia menjadi inisiator. Ada hal-hal yang kelihatan manusia selalu berpikir gini, seakan-akan itu baik, tapi ujungnya kalau tidak dengan Tuhan, kalau tidak berserta dengan Tuhan, kalau tidak dalam penyertaan Tuhan, ujungnya akan selalu ada kegagalan. Makanya di dalam Amsal bilang gini, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi segala sesuatu yang dilakukan tanpa Tuhan, ujungnya selalu berakhir dengan sebuah kegagalan. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka disitulah sebenarnya bermanifestasi hal-hal yang berasal daripada musuh, daripada dunia. Yaitu asumsi ada di situ, pengakuan ada di situ, ada iri hati, ada cemburu, ada namanya keakuan, keegoisan, dan segala macam. Nah, itu kebohongan ada di situ. Itu akibat daripada perbuatan dosa, akibat daripada dosa itu sendiri. Makanya kita lihat bukan kita berbohong baru berdosa. Karena ada dosa, makanya dosa itu mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Nah, arti dosa sebenarnya kita tahu adalah harmatia, adalah tidak mencapai sasaran. Saudara bisa mau panah lurus ke sana, tapi kalau belok sedikit saudara tidak akan mencapai sasaran. Artinya gini, ada hal yang dikatakan baik, tapi pada akhirnya ujungnya tidak mencapai sasaran yang sesungguhnya. Tapi kita tahu bahwa tujuan Tuhan sebenarnya adalah untuk manusia tidak dikendalikan oleh dosa. Karena ketidakberdayaan ini, maka kita tahu bahwa Tuhan harus datang untuk menebus manusia, untuk manusia memiliki sebuah rancangan dan tujuan ilahi. Nah, kalau kita lihat sekarang, Tuhan ingin manusia ada di dalam kebaikan yang Tuhan sediakan. Tuhan ingin manusia di dalam kesejahteraan. Tuhan sebenarnya tidak ingin manusia dalam kesusahan, kesedihan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin mengembalikan manusia pada tujuan ilahi yang sebenarnya. Nah, tapi tujuan ilahi ini tidak akan pernah bisa tercapai dengan cara-cara manusia. Tujuan ilahi ini hanya bisa tercapai dengan sebuah namanya pola Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 17, bilang gini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Bukan dari yang lain. Datangnya dari atas. Ini diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Namanya sebuah pola, namanya sebuah rumus. Berarti harus dilakukan dengan cara yang seperti itu. Manusia bisa berusaha dengan berbagai macam cara. Lakukan A, B, dan C. Tapi tanpa arahan dan tuntunan Tuhan, tidak akan pernah bisa mengalami kebaikan Tuhan. Yang saya maksudkan kebaikan Tuhan, bukan hanya tentang kekayaan, finansial, dan sebagainya. Ada orang punya kekayaan yang berlimpah. Tapi terus terang, anak sakit-sakitan, anaknya narkoba dan sebagainya. Itu bukan hal yang kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan itu adalah setiap manusia itu bisa mengalami sebuah keseimbangan dalam kehidupan. Karena itu bagaimana manusia bisa mengalami tujuan ilahi itu sendiri. Manusia harus terbang untuk memiliki kehidupan tanpa pamrih. Nah, kalau saya istilahkan sebuah kehidupan tanpa pamrih ini adalah kehidupan yang dengan hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan separuh-separuh. Area kehidupan kita benar-benar mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita tidak akan pernah bisa untuk memiliki sebuah kehidupan tanpa pamrih kalau hati kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, di dalam 1 Yohanes 3:16 bilang gini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa bilang mengasihi Tuhan sepenuhnya kalau kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita yang terlihat. Sedangkan
hal yang terlihat saja kita tidak bisa mengasihi. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat. Karena Alkitab bilang gitu. Nah, ekspresi daripada hati yang mengasihi Tuhan diwujudkan dengan kita mengasihi saudara-saudara kita. Jadi mengasihi saudara-saudara kita, itu kita juga punya sebuah kerelaan, berkorban untuk saudara-saudara kita. Kita tidak akan pernah bisa mengalami sebuah tujuan ilahi. Kenapa kita harus rela menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Artinya gini, tidak ada sebuah kepahitan, tidak ada sebuah kekecewaan terhadap setiap saudara kita, manusia dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kita lihat, termasuk kecewa dengan pemimpin. Karena itu kalau kita lihat sebenarnya di dalam Yohanes itu bilang gini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Artinya gini, waktu kita kecewa itu sama saja dengan kita menolak Tuhan. Nah, pertanyaannya kan gini sebenarnya, tidak akan pernah bisa orang itu tidak kecewa dengan perlakuan yang tidak mengenakan. Kan mungkin seperti itu. Tapi pada waktu kita tahu bahwa waktu kasih Kristus menguasai kita tidak bisa mengampuni, kita bisa benar-benar mengasihi orang itu dengan sepenuh hati. Nah, terus kemudian bagaimana kita bisa terbangun dengan sebuah kehidupan yang tanpa pamrih, kehidupan yang mencintai Tuhan, sampai kita pun rela berkorban untuk saudara-saudara kita, adalah yang pertama adalah lewat penebusan. Penebusan itu membawa seseorang untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Penebusan membawa seseorang untuk memiliki kehidupan tanpa pamrih. Kenapa harus lewat penebusan? Kalau kita lihat di dalam Roma 7. Roma 7. Oke, saya bacain ya. Roma 7 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20 bilang gini. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi kemudian dikatakan gini, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Pada waktu manusia belum ditebus, maka ada hukum dosa yang ada dalam diri manusia. Hukum dosa ini yang mengendalikan manusia. Hukum dosa ini yang mengendalikan setiap pemikiran, pemahaman manusia bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Saya kasih contoh. Orang yang ada di dalam kekurangan disuruh nabur. Kemudian pasti dia bilang, kita sendiri dalam kekurangan kok. Loh, kenapa kita mesti nabur? Terus kalau kita disakiti, hukum dunia bilang apa? Balas. Nah, orang yang nggak di dalam penebusan pada waktu bilang gini, goblok itu. Kan bilang gini, sudah disakiti kok malah berbuat baik. Saya pernah ada saudara saya lah, waktu itu di Surabaya. Di sana kan ada kayak apa? Surabaya dulu itu ada Radio Bratayuda ya. Radio Bratayuda itu radio rohani. Kemudian ada yang berkhotbah dalam radio itu bilang gini, bagaimanapun kita disakiti karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengampuni, kita harus berbuat baik kepada orang yang nyakiti kita. Terus dia nyeletuk, dia bilang, oh gila ini orang. Lama-lama kita bisa jadi gila, kita dengar omongannya gitu. Kenapa? Karena dia belum di dalam Kristus. Nah, ada hal-hal yang kita tahu bahwa sebenarnya kita mau berbuat baik. Tapi kita nggak bisa untuk berbuat baik itu. Kenapa? Karena dosalah yang mengendalikan
dalam kehidupan manusia itu sendiri. Selama tidak ada penebusan di dalam diri manusia, selama itu manusia tidak akan pernah bisa hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara boleh coba dengan cara-cara manusiawi, saya pastikan pada akhirnya pasti berujung dengan kegagalan. Nah, karena itu perlu ditebus. Kenapa? Dosa ini sudah mengikat manusia. Ada sebuah hukum-hukum dosa yang mengikat manusia. Nah, hukum dosa inilah manusia makanya perlu ditebus untuk manusia bisa hidup di dalam sebuah kehendak Tuhan. Karena pada waktu manusia ditebus, dari situlah Tuhan memunculkan hukum-hukum ilahi, hukum Tuhan mulai bisa bermanifestasi dalam diri manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 16 bilang gini, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Karena pada waktu manusia itu ditebus, di sanalah hukum Tuhan mulai berlaku atas kehidupan manusia. Sebelum penebusan, manusia tidak akan pernah bisa melawan namanya hukum dosa. Dia mau berbuat yang baik, selalu yang jahat yang dia perbuat. Ada hal yang kelihatannya baik, ujung-ujungnya menuju maut. Seakan-akan kayak fata morgana. Nah, karena kenapa? Karena dosa yang menguasai kehidupan manusia. Tapi sejak manusia mengalami penebusan Tuhan, dari situ dimunculkan namanya ada hukum Tuhan yang mulai bermanifestasi dalam diri manusia itu sendiri. Nah, tinggal sekarang waktu manusia ditebus, apakah manusia ini mau hidup di dalam hukum Tuhan atau manusia mau tetap hidup di dalam hukum dosa? Karena kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi bilang gini, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti yang menyerahkan kita, bukan Tuhan. Ada sebuah keputusan dari manusia itu sendiri untuk manusia ini mau hidup di dalam kehendak Tuhan, apa manusia hidup di dalam kehendak diri sendiri. Nah, itu adalah keputusan dari kita sendiri. Tapi kita tahu pada waktu kita memiliki keputusan yang salah, memiliki keputusan untuk hidup dalam hukum dosa, maka manusia tidak hidup dalam sebuah tujuan ilahi itu sendiri. Karena itu pastikan untuk keputusan kita ini berasal daripada sebuah keputusan daripada Tuhan sendiri. Karena pada waktu manusia ditebus, kehendak bebas manusia ini mulai dipulihkan. Jadi kita tahu sebelum manusia ditebus, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan ini hanyalah sebuah kebaikan manusiawi. Tetapi pada waktu kita ditebus, kita sekarang punya dua pilihan. Apakah kita mau berjalan dengan keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, apa kita mau berjalan dengan kehendak kita sendiri. Nah, penebusan yang pertama adalah penebusan untuk kita memiliki sebuah kehidupan tanpa pamrih. Karena tidak akan pernah manusia bisa berkorban kalau kita nggak ditebus. Karena pada waktu manusia dalam dosa, pasti yang pertama-tama manusia akan pasti memprioritaskan keegoisannya. Nah, yang kedua, bagaimana memiliki kehidupan tanpa pamrih? Pembaruan pikiran. Nah, saya bacakan dalam Roma 12 bilang gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jadi gini, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian dikatakan ini karena kita supaya tidak serupa dengan dunia. Tapi ayat 1 ini tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak berubah. Dan dikatakan gini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi untuk kita bisa mengalami ibadah yang sejati, untuk kita bisa mempersembahkan tubuh ini, untuk kita bisa memiliki kehidupan tanpa pamrih, maka perlu dinamakan pembaharuan pikiran atau pembaharuan akal budi. Kenapa perlu dilakukan pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran? Karena dosa ini sudah menjadi karakter dalam diri manusia, sebuah cetakan dunia yang ada di dalam diri manusia, ini masih tersisa. Istilah gini,
masih ada sisa cetakan daripada manusia lama. Sekalipun kita telah ditebus, kita masih punya cetakan daripada dunia. Sehingga ini perlu dilakukan pembaruan pikiran. Karena itu perlunya bangsa Israel keluar dari Mesir dalam sehari. Dan dia membawa banyak emas dan lain sebagainya. Tapi untuk bangsa Israel mencapai sebuah tanah janji, maka bangsa Israel perlu ada di dalam padang gurun. Nah, padang gurun adalah tempat di mana untuk menanggalkan manusia lama itu sendiri. Nah, untuk terjadi penanggalan manusia lama, ini perlu namanya pembaharuan pikiran. Karena tanpa pembaharuan pikiran, sekalipun kita sudah ditebus, tidak akan pernah bisa kita memiliki sebuah kehidupan pamrih. Pemikiran, pemahaman kita hanya berdasarkan untung rugi kita. Pemahaman, pemikiran kita hanyalah berdasarkan apa yang kita mau. Bukan lagi apa yang Tuhan mau. Nah, coba kita lihat. Di dalam kita melakukan segala sesuatu, pasti tanya, untungnya apa? Aku pelayanan di sini untungnya apa? Sudah capek-capek, ya kan? Untungnya apa? Loh, lebih enak di rumah tidur, lebih enak. Saya bisa melakukan dengan berbagai macam aktivitas. Karena itulah perlu namanya pembaharuan pikiran. Nah, di mana kita bisa melakukan pembaharuan pikiran? Memang firman yang mengubah kita. Tapi tempatnya di mana? Di dalam KK. Kita percaya tidak akan pernah orang itu bisa mengalami pembaharuan pemikiran sendiri. Tidak akan orang bisa mengalami bertumbuh sendiri tanpa adanya sebuah komunitas. Firman itu harus menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Di dalam KK ini ada sebuah namanya materi. Saya nggak menyalahkan orang-orang maksudnya dalam KK cuma berfellowship semua dan maksudnya adakan keluar makan-makan. Perlu memang. Tapi materi KK ini juga menjadi hal yang sangat perlu. Untuk pemikiran lama kita diubah dengan sebuah pemikiran yang baru dari firman itu. Karena pada waktu sebelum terjadinya pembaharuan pikiran, maka manusia akan punya alternatif-alternatif yang lain. Tapi waktu kita mempunyai pembaharuan pikiran akal budi ini sudah mulai diubah. Maka patokan kita hanya firman, bukan berasal dari yang lain. Patokan kita firman ini menjadi sebuah patokan dan satu-satunya patokan. Tidak ada alternatif lain selain daripada firman itu sendiri. Saya kasih contoh. Bagaimana kita bisa tahu pembaharuan pikiran ini terjadi atas hidup kita? Keputusan yang kita buat, ini akan terlihat. Apakah kita sudah terjadi pembaharuan pikiran dalam diri kita atau masih belum? Saya kasih contoh. Taruhlah masalah keuangan. Kita tahu kita harus bayar ini, kita perlu ini dan lain sebagainya. Kita harus melihat apa yang Yesus buat pada waktu seperti kejadian seperti ini. Karena pada waktu pembaharuan pikiran tidak akan pernah terlihat kalau keadaan kita baik-baik saja. Saya minum dulu saudara, ngelak saya sih. Iya. Jadi gini, pembaharuan pikiran hanya terjadi pada waktu manusia itu dalam tekanan. Waktu manusia di dalam tekanan, keputusan apa yang kita buat, itu akan terlihat apakah orang ini sudah terjadi pembaharuan pikiran atau belum. Waktu Yesus bersama ada 5.000 orang di situ, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus kan bilang gini, sama muridnya, kamu harus kasih makan mereka. Itu sama kan, istilah gini, besok bayar tagihan, kita tidak punya keuangan untuk bayar ini. Kita tidak punya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Atau sakit penyakit. Anak terutama, waktu sakit apa yang harus kita lakukan. Tapi Yesus bilang gini, pada apa yang ada sekarang. Ada 5 roti, 2 ikan. 5 roti saudara, 2 ikan mau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil sedikit-sedikit. Dicuil. Ya pokoknya gitulah ya. Nah dipotong sedikit-sedikit, tidak akan pernah cukup untuk sampai kenyang. Nah, tapi waktu itu Yesus bilang gini, maka Yesus 5 roti 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan memecah-mecahkannya. Ya ini mungkin persepsi saya. Kenapa Yesus memecah-mecahkannya? Ada arahan dari Bapaknya untuk dipecah-pecahkan dan diberi makan 5 roti, 12 ikan, sisa 12 bakul.
itu hanya laki-laki saja. Kalau perempuan zaman dulu orang Manado tidak ada sisa. Iya, kan gitu. Kalau perempuan di situ ya kan langsung apa bawa plastik, sangu ya toh. Nah, jadi gini saudara. Saat ini pada terjadi pembaruan pikiran pada waktu kita ada dalam tekanan. Keputusan apa yang kita buat? Maka keputusan yang harus kita buat seharusnya kita langsung kepada Tuhan dan firman apa, perkataan Tuhan apa yang menjadi arahan tuntunan dalam hidup kita. Kadang-kadang bertentangan. Terkadang bertentangan. Tetapi pada waktu kita mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan, maka kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Saya kasih contoh. Saudara pernah dengar kisah Ishak di negeri orang Filistin? Dikatakan gini, pada waktu itu terjadi kelaparan di negeri Filistin. Logikanya Ishak itu waktu itu mau pergi ke Mesir. Karena mungkin di Mesir ada makanan, ada hal-hal yang bisa memenuhi supaya tidak terjadi kelaparan. Tapi Tuhan bilang apa? Tinggallah di negeri itu. Loh, logikanya ini saya kekurangan makanan, saya kekurangan uang untuk bayar tagihan. Saya harusnya pinjam sama Gaby kan gitu. Tapi enggak tahu Gaby ngasih atau enggak ya. Nah kan gitu. Nah tapi kan gini pada waktu kadang-kadang bisa. Tapi kadang-kadang Tuhan melatih kita untuk diam dan tunggu. Ada sesuatu yang tidak mengenakan. Anak sakit ini harus langsung ke dokter. Tidak salah sih ke dokter. Tapi kan apakah pada waktu itu kita dilatih untuk benar-benar memperkatakan kuasa perkataan sehingga anak kita sembuh lewat kuasa perkataan itu. Atau kita mengikuti kehendak kita langsung pergi dokter. Nah pemahaman ini yang kadang-kadang harus dibongkar. Untuk selaras dengan kebenaran firman. Firman harus menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Tanpa pemahaman ini terjadinya pemahaman ilahi, terjadi pembaruan pikiran. Akan sulit kita memiliki sebuah kehidupan tanpa pamrih. Aku sendiri masih susah kok. Ngapain harus bantu? Saya sendiri juga masih susah. Buat apa saya bantu orang lain? Nah, pemahaman ini harus dirubah dan dibongkar. Tidak ada alternatif lain selain firman. Makanya kita harus benar-benar ada materi dalam KK ini diberikan untuk apa? Untuk menjadi sebuah pemahaman yang baru. Makanya dibutuhkan sharing-sharing firman seperti itu. Perlunya itu. Sehingga kita tanggalkan dengan pemahaman yang lama. Untuk masukkan dengan sebuah pemahaman yang baru. Karena tanpa firman menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mengalami sebuah rancangan Tuhan. Atau tujuan Tuhan. Di dalam hidup kita. Karena itu mari mulai kita ubah pemahaman-pemahaman kita yang lama kita mulai taruh. Tidak lagi kita berdasarkan pertimbangan untung rugi. Tapi berdasarkan suara Tuhan yang menjadi sebuah patokan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mulai mengerti tentang pemahaman ilahi. Keputusan yang kita buat ini selaras enggak? Cocok enggak apa yang saya putuskan? Cocok enggak apa yang kita buat dengan firman ini sendiri? Kalau enggak cocok, mungkin kita perlu berjuang memang. Saya tahu memang itu enggak terjadi sehari semalam. Tapi memang perlu mulai melangkah untuk kita mulai bertindak. Mungkin kelihatannya enggak masuk akal. Kenapa Tuhan kok melakukan ini enggak masuk akal? Tapi percayalah, kalau Tuhan melakukan pada akhirnya kebaikan. Karena semua yang baik itu berasal daripada Tuhan. Nah, saya kasih contoh gini. Saya pernah lihat film silat lah. Jackie Chan zaman dulu ya. Nah, dia kan langsung kepingin latihan kungfu. Sama gurunya cuma disuruh kuda-kuda, hanya disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan gayung air. Tidak ada hubungannya ini dengan jurus kungfu kan gitu. Tapi pada akhirnya, dia tahu pada waktu diserang dia ada kekuatan fisik dalam diri. Pada waktu dia disuruh sama gurunya yang gak masuk akal ini. Nah mungkin bagi kita kadang-kadang gak masuk akal. Kok Tuhan suruh harusnya tunggu. Kok Tuhan suruh harusnya saya diem. Padahal kan tagihan ini harus bayar besok. Loh ini anak sakit harusnya segera ke dokter. Tapi kita gak tahu ini perlu dilatih. Benar-benar Tuhan melatih kita apakah kita hidup dalam ketaatan atau enggak. Untuk pertolongan Tuhan datangnya dari Tuhan. Dan saya ingat juga saya dengar lah pada waktu itu sharing daripada
Pastor Stephen Agustinus. Anaknya waktu itu sakit dan mengalami Johnson syndrome yang warnanya merah-merah dan kulitnya merah-merah. Dan pada waktu itu rumah sakit tutup. Dan dia pada waktu itu dia mencium bahwa ada atmosfer kematian. Dia doa, dia bahasa roh. Dan pada akhirnya anaknya tiba-tiba sembuh. Diizinkan pada saat itu hari Lebaran. Nah, mungkin saya nggak tahu ketaatan kalau hal-hal yang Tuhan arahkan buat diri kita yang seakan-akan nggak masuk akal, mungkin bisa itu adalah melatih sikap hati kita untuk kita taat, melatih sikap hati kita untuk kita benar-benar mau benar-benar mentaati Tuhan. Kadang-kadang hal-hal itu yang membuat pada akhirnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, untuk terjadinya kehidupan tanpa pamrih, tanpa pembaruan pikiran, itu tidak akan bisa terjadi. Karena itu pastikan tuh kita bisa mengalami sebuah tujuan ilahi, tujuan Tuhan. Yaitu terbangun sebuah kehidupan yang tulus, kehidupan tanpa pamrih adalah terjadi pembaruan pikiran. Yang ketiga, menanggalkan keakuan. Penghalang daripada untuk kita memiliki kehidupan tanpa mencintai, kehidupan tanpa pamrih yang mencintai Tuhan adalah ada keakuan dalam diri kita. Memang seharusnya pada waktu kita ditebus, keakuan dalam diri kita harusnya turun tahta. Yesus yang naik tahta. Tapi masalahnya keakuan ini tidak bisa terjadi sehari semalam. Keakuan ini harus benar-benar terjadi sebuah penanggalan demi penanggalan. Karena itu dalam 2 Korintus 5:15 bilang gini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pada waktu kita sudah ditebus, seharusnya hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tapi sekarang kita punya pilihan, apakah kehidupan kita didrive oleh keakuan kita, didrive oleh keinginan kita, ataukah Kristus yang memimpin hidup kita? Apakah firman ini mendrive hidup kita? Itu adalah keputusan kita. Tapi tanpa karena terjadi penanggalan dalam keakuan, ini akan menjadi sebuah penghalang untuk hati kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu kita harus pastikan tidak ada lagi keakuan dalam diri kita. Aku ini harus mati. Memang ini untuk aku ini mati. Tidak bisa terjadi secara langsung. Harus adanya penanggalan demi penanggalan. Kita tahu kok. Di dalam hati kita sebenarnya kita tahu apa yang menjadi keakuan kita. Apa yang menjadi keinginan daging kita. Apa menjadi keegoan kita. Pengakuan mana yang ada dalam diri kita. Minta maaf. Termasuk keakuan untuk sebuah nama gereja. Sebuah nama kakak. Sebuah nama pribadi. Kita harus pastikan. Apakah kita melakukan ini untuk Tuhan. Atau untuk komunitas kita. Kenapa? Kalau komunitas kita yang misalnya hebat, itu karena saya itu. Saya yang punya ide, saya yang luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Karena itu kita tahu, untuk kita melakukannya, mari kita melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Nah, kenapa kita perlu melakukan dalam gereja GP Rock? Karena Tuhan tempatkan kita di sini. Karena kita harus pastikan tempat kita benar-benar bukan berdasarkan iming-iming yang lain. Karena Yesaya 30 ayat 1, saya tidak catat itu, tapi kalau saudara baca, dikatakan apa di situ? Celakalah anak-anak pemberontak yang tidak masuk ke tempat ibadahku berdasarkan bukan berdasarkan tuntunanku. Intinya gitu. Atau saya bacakan dah. Ini enggak ada sih, saya coba. Dikatakan gini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya pastikan,
untuk sampai saat ini Tuhan masih membawa saya di dalam gereja ini. Karena itu kita harus pastikan diri kita bukan kan berdasarkan keakuan kita. Diri kita bukan berdasarkan keegoan kita. Tapi kehidupan kita didorong oleh sebuah suara Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang dikatakan tadi pembaruan pikiran. Terus ya ini saya bacain. Keakuan tidak bisa ditanggalkan dengan kekuatan manusiawi. Tapi harus dengan kekuatan dari Tuhan. Yaitu adalah pergaulan karib. Sehingga identitas ilahi dapat tercetak atas kita. Jadi saya seperti yang saya tadi katakan. Pembaruan pikiran dan keakuan. Semuanya ini tidak akan bisa terjadi tanpa adanya pergaulan karib dengan Tuhan. Tapi waktu kita punya pergaulan karib dengan Tuhan. Kita bisa menangkap setiap arahan daripada firman. Makanya tadi mungkin dalam diri kita mungkin bisa bertanya gini, bagaimana kita bisa tahu arahan Tuhan itu apa? Bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan itu apa? Maka bergaulah karib dengan Tuhan. Saya enggak mungkin toh menyatakan tiba-tiba menyatakan cinta sama Devi. Kalau saya enggak kenal dengan Devi. Saya enggak mungkin terus datang ke Devi misalnya kayak apalah rumahnya, diem-dieman aja. Bagaimana saya bisa tahu apa yang dia suka, apa yang saya suka? Bagaimana saya tahu dia sukanya duren, ya kan? Bagaimana dia tahu saya tidak suka duren, ya toh? Kalau saya tidak bergaul karib, waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, maka ada sebuah pengertian yang baru yang diberikan atas kita, sehingga lewat pengertian kita berjalan sesuai dengan arahan dan tuntunan firman. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 73, ayat 17 bilang gini, sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya gini, memperhatikan kesudahan mereka. Semua musuh-musuh itu ditaklukkan di dalam hadirat Tuhan. Musuh keakuan, musuh manusia lama, bahkan musuh sakit nyakit, musuh identitas lama. Semua hanya ditanggalkan lewat di dalam pergaulan karib dengan Tuhan. Waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita sampai kita masuk di dalam tempat kudus Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Maka disitulah identitas ilahi tercetak. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah masuk dalam atmosfer ilahi atau kita sudah masuk sampai belakang tabir itu. Terjadi pengertian yang baru. Misalnya saudara dari khawatir, saudara nggak yakin, saudara bisa mulai yakin. Saudara tadi misalnya galau, saudara mulai bisa tenang. Ada perubahan atmosfer dalam diri kita. Itu tanda bahwa kita sudah masuk di dalam belakang tabir. Nah kita lihat sebelum seseorang hanya menjalankan agamawi. Kalau seseorang menjalankan agamawi belum benar-benar masuk dalam belakang tabir. Kita lihat dalam Yesaya 5 ayat 8. Ini seorang nabi Yesaya. Yesaya 5 ayat 8 bilang celakalah mereka. 1 ayat 11. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka. 2 ayat 18. Celakalah mereka. Ayat 20. Dikatakan apa? Celakalah mereka, 21 celakalah mereka, celakalah mereka. Jadi ada berapa di situ katakan celakalah mereka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Tapi di dalam Yesaya 6 ayat 1. Waktu Yesaya mengerti, dia melakukan pergaulan karib dengan Tuhan. Dia masuk sampai belakang tabir. Dia bilang gini, Yesaya 6 ayat 1 bilang gini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujungnya memenuhi bait suci. Dia masuk sampai belakang tabir, dia melihat Tuhan. Terus kemudian di dalam Yesaya 6 ayat 5. Dia tidak lagi bilang celakalah mereka. Tapi pada waktu dia sudah masuk belakang tabir, dia melihat Tuhan. Dalam rupa yang sebenarnya. Dikatakan apa? Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu semesta alam semesta. Waktu kita masih hanya menjalankan sebuah keagamawian, kita belum benar-benar masuk dalam belakang tabir. Maka yang kita lihat adalah perbuatan jelek dari orang lain. Yang kita lihat adalah penghakiman orang lain. Yang kita lihat adalah sebuah identitas palsu dalam diri kita. Tapi pada waktu seseorang punya pergaulan yang karib, sampai masuk dalam belakang tabir, dia bisa melihat keadaan sebenarnya. Celakalah aku, dikatakan gitu. Kemudian di ayat 6 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya, ada bara yang diambilnya
dengan sepit dari atas mezbah. Kemudian ayat 7 dikatakan, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8 berkata gini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah dia. Bukan ya, utuslah aku. Artinya gini, waktu seorang sudah sampai dalam belakang tabir, ada firman yang pernyataan Tuhan yang diberikan. Maka dari sanalah seseorang itu memiliki sebuah keberanian ilahi. Kenapa Paulus bisa berani? Saya yakin karena Paulus memiliki pergaulan karib dengan Tuhan. Jadi pastikan untuk hidup kita bukan hanya secara agamawi, tapi kita mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sampai kita masuk belakang tabir, kita terima suara Tuhan. Suara Tuhan itu mulai kita perkatakan. Ada sebuah identitas yang baru dalam hidup kita. Dunia boleh ada resesi, segala sesuatu boleh berlangsung, masalah boleh ada. Tapi akan selalu berakhir dengan kemenangan. Karena itulah janji Tuhan atas hidup kita. Bagaimana tentang masa depan ini, bagaimana tentang hal yang ini. Alkitab berkata bahwa keturunan orang benar akan tetap terpelihara. Penyakit-penyakit oleh bilu-bilu darah Yesus kita sudah sembuh. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengalami pergaulan karib. Kenapa? Ketidakmampuan kita tanpa pertolongan Tuhan itu tidak akan bisa. Saya selesai, saya undang main musik dan saya harap untuk firman ini menjadi sebuah patokan dalam hidup kita sehingga patokan hidup kita bukan lagi tentang kemanusiaan kita, pemahaman kita secara dunia, tapi firman menjadi sebuah patokan buat kita. Tidak ada alternatif lain selain firman sehingga kemenangan yang kita lakukan selalu berasal dari Tuhan. Kita nyanyikan. Saudara dengar, waktu Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, di dalam Matius 27 ayat 51 bilang gini, maka terbelahlah bait suci dan terjadi gempa bumi yang hebat. Kenapa harus terbelah bait suci dari atas ke bawah? Artinya penebusan Kristus membawa kita bisa masuk sampai ruang Maha Kudus. Karena itu kehidupan kita ditentukan waktu kita masuk di belakang tabir. Firman yang kita dapat itulah kemenangan kita. Bapak, aku berdoa untuk jemaat GBI Rock Tuhan. Bahwa kami untuk memahami dan mengenal Tuhan secara utuh dan benar Tuhan.
dan berikan pernyataan firman-Mu. Karena kami tahu kehidupan kami sebagai orang benar adalah kehidupan yang ditentukan untuk kami mengalami sebuah tujuan ilahi. Sehingga kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga waktu kami memiliki sebuah hati yang mengasihi Tuhan, memiliki kehidupan tanpa pamrih, dan kami rela pun berkorban untuk orang lain Tuhan. Kami rela untuk mulai memikirkan orang lain bukan tentang diri kami sendiri. Maka benar-benar kami akan mengalami sebuah tujuan ilahi itu sendiri Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi rencana rancangan Tuhan atas hidup kami. Karena kami tahu kami bukan orang-orang kalah. Kuasa kebangkitan itu sudah bermanifest dalam hidup kami. Karena kami tahu tidak ada segala sesuatu yang tidak takluk di bawah kaki Kristus. Artinya masalah apapun, seberat apapun itu takluk di bawah kaki kami juga Tuhan. Karena kami layak menaklukkan setiap permasalahan yang ada. Dan kami hidup di dalam kemenangan. Dan Kristus akan dimuliakan. Terjadi buat hidup kami. Terjadi buat hidup kami. Terjadi buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami mau melakukan, kami mau masuk sampai dalam tatamu, sampai dalam persekutuan ilahi yang intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga semua keangkuhan kami, semua pikiran-pikiran kami, semuanya dihancurkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur menyala seperti Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Biarlah hati kami membawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Doa-doa ini Tuhan, untuk pemerintah kami. Kami tahu Tuhan, pemerintahan kami semua ada di dalam genggaman tangan-Mu. Rencana-Mu ada di dalam hidup pemerintahan kami. Di Indonesia emas itu pasti terjadi. Kami terus sebagai pendoa-pendoa yang mendukung Tuhan. Rancangan untuk terjadi semua yang Engkau inginkan, semua yang Engkau rencanakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kau pakai Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah dia dipakai dengan hikmat yang dari Engkau, dengan kekuatan yang dari Engkau, dengan kuasa yang dari Engkau, otoritas yang dari Engkau Tuhan. Untuk menentukan dengan kebijakan yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi keputusannya, biarlah itu menjadi keputusan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap apa yang menjadi rancangan untuk Indonesia maju itu terjadi. Karena hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dan semua jemaat-jemaat, biarlah Tuhan mereka semua menjadi satu di dalam mendukung Indonesia emas ini. Terima kasih dan kami percaya ada kesatuan hati juga untuk hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi saling menuding Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu Tuhan. Yang kan masih melihat kelemahan orang lain, tapi tidak melihat diri sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Hari-hari ini Tuhan, satukan umat-Mu. Satukan umat-Mu di seluruh Indonesia, satukan. Karena kami tahu pada saat kami bersatu, kami bersepakat, apa yang kami doakan, Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan berdoa untuk Sumbawa Tuhan. Kami percaya Indonesia dan Sumbawa juga khususnya maju di dalam nama Yesus. Semua ladang-ladangnya kami bersyukur Tuhan dengan hasil-hasil panen yang ada. Kami bersyukur. Itu semua karena Engkau Tuhan. Karena kemurahan-Mu terjadi atas orang-orang Sumbawa. Penduduk Sumbawa mengalami panen raya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah laut-lautnya akan berdatangan, ikan-ikan berdatangan ke laut-laut daerah Sumbawa. Kami tahu Tuhan,
Akan ada banyak berkat yang melimpah atas bawah. Tambang-tambangnya, tambak-tambaknya, sawah-sawahnya, ladang-ladangnya, semua melimpah di dalam nama Yesus. Karena kuasa Tuhan dicurahkan atas bawah. Dan kami juga akan panen raya untuk jiwa-jiwa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami terus berdoa. Dan saatnya kami akan menuai jiwa-jiwa. Kami persiapkan hati kami semuanya Tuhan. Dengan apa yang kami dengar hari ini. Biarlah kami mencari Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Sehingga belas kasihan-Mu itu ada pada kami. Apa yang menjadi Engkau seperti Engkau memandang, kami juga memandang seperti Engkau memandang Tuhan. Kami memandang orang-orang miskin, orang-orang yang penuh belas kasih, yang harus dikasihani. Itu seperti Engkau memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami akan memberi Tuhan persembahan pembangunan. Biarlah ini terjadi seperti apa yang kami inginkan Tuhan. Apa yang kami doakan. Karena kami percaya, terus kami menabur untuk pembangunan. Akan ada satu ketika izin pembangunan itu diizinkan. Dan kami bisa membangun dengan sukacita. Karena sudah tersedia semua dana-dananya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga membangun manusia roh kami. Agar kami tetap bernyala-nyala, melayani Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memberikan persembahan umum juga Tuhan untuk kegiatan semua. Karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan hari Kamis 29 Mei 2025. Ibadah ini akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan. Ibadah raya Minggu 1 Juni 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah ini akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tepat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut. Akan dilaksanakan Youth Camp Sumbawa dengan tema Berjalan Bersama Allah sampai akhir. Camp ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2025. Dilaksanakan di Ailemak. Bagi saudara-saudari pemuda yang tertarik mengikuti camp ini, silakan langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Akan dilaksanakan seminar roket dan KGC dengan tema Tubuhku adalah milikmu Tuhan. Seminar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Juni 2025 jam 6:30 di Aula Quick Chicken Zubento. Pada hari Minggu 8 Juni 2025 akan dilaksanakan seminar keluarga jam 6:30 di Aula Quick Chicken Zubento. Kedua seminar ini akan diberkati melalui hambanya Ibu Julia Sumarwati. Telah ditemukan sebuah helm warna hitam merek Basic di area tangga Aula Quick Chicken Zubento. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa kehilangan, bisa langsung menghubungi ke sekretariat. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, sebelum dijelasin lagi tadi yang pengumuman tadi,
Kita sambut berdiri Bapak yang baru pertama hadir mengikuti ibadah bersama kita, Bapak Yeskiel Bebis. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GB Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi ada disampaikan tentang seminar. Seminar ini dibawakan Ibu Julia Sumarwati. Biasanya kita kenal Ciponi ya. Oke, saya silakan Pak Gembala untuk menjelaskan. Ini ada dua hal penting yang perlu kita simak. Yang pertama, ada seminar yang kita adakan tanggal 7 ya. Tanggal 7 dulu. Yang tanggal 7 untuk remaja. Ini masa kritis karena banyak yang liburan. Tapi saya berharap atur liburannya jangan sampai ini tidak diikuti. Karena kadang-kadang gini ya, kita tabu berbicara tentang seks dan percintaan dari anak remaja. Jadi kadang-kadang kita orang tua ini mau kasih tahu ke anak itu sungkan. Jadi kita perlu datangkan pembicara ini, kita berharap bahwa dia bisa sampaikan sesuatu bahwa tubuh anak-anak ini penting. Di masa mereka remaja, ini yang namanya jatuh cinta lah, yang alasan cintanya karena pintar main game, gagah, bintang kelas dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Nah, anak-anak kita bisa jatuh di sini. Jadi kami memperlengkapi untuk anak-anak remaja supaya mereka bisa tahu bahwa tubuh mereka ini adalah milik Kristus yang mereka harus jaga. Sebab di dalam tubuh ini ada ikatan darah. Nah, saya berharap orang tua, tolong nanti yang ada anaknya remaja jangan cepat-cepat dibawa liburan ya, karena ini masa liburan kan. Jangan dulu dibawa liburan, ikuti dulu ini. Diadakan di Quick Chicken jam 18.30 sampai 21. Ini pembicaranya dari Bali, bukan ini pembicara dari Bali. Dan kemudian yang kedua ada seminar lagi untuk parenting. Jadi gereja berusaha memperlengkapi dan menguatkan anak-anak remaja juga kepada orang tuanya. Parenting seminar keluarga yang judulnya Aku Minta Cerai. Jadi di sini nanti ini jangan salah persepsi ya. Kadang-kadang ketika kita marah itu kita gampang keluar ini. Aku pengen pisah, aku minta cerai dan sebagainya. Hanya karena hal-hal sepele yang terjadi di rumah tangga. Nah jadi saya berharap bahwa nanti kita datang ini kalau bisa, puji Tuhan kalau bisa datang suami istri. Tapi kalau enggak bisa salah satu di antaranya. Kalau abang mungkin susah. Tapi belajar bang. Jadi ini ya, kita penting untuk, saya himbau lagi ini kita penting untuk mengetahui ini supaya kata-kata kita yang kita keluarkan itu tidak sembarangan kita keluarkan. Jadi Ibu Juli Sumarwati ini adalah lulusan sekolah teologi di GBI Petamburan, jadi sangat berpengalaman. Dia juga sering mengadakan seminar-seminar dan puji Tuhan beliau bisa datang tanggal 7 dan 8. Kemudian kita akan dilayani oleh Cifoni untuk tanggal 9-nya, tanggal 8 pagi. Cifoni Susanta dari Bali. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap sekali lagi saya ingatkan untuk yang punya anak-anak remaja, tolong jangan cepat-cepat diajak liburan supaya mereka bisa dapat sesuatu yang berharga di masa remaja mereka. Jadi itu aja. Dan yang kemudian tanggal 8 Juninya ada seminar keluarga. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya undang, mengenai youth camp LDK ini sampai sekarang pendaftaran tuh 6 orang. Kami masih buka dan ini adalah pendaftaran untuk yang terakhir kali kayaknya ya. Karena minggu depan itu harus sudah dimasukkan persiapan. Jadi saya berharap kalau memang betul-betul ada yang pengen ikut lagi, karena pesertanya harus 40. Kalau sampai sekarang ini di FKGK itu baru terdaftar sekitar 10 orang kalau enggak salah. Jadi belum banyak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, kami bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini.
kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita semua kerelaan di dalam hati kita. Sehingga dengan kerelaan yang Tuhan berikan, kita dapat mengenal hati Tuhan. Dan kita dapat mentransferkan hati Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kehidupan tanpa pamrih. Kehidupan yang memberikan berkat, menjadi berkat. Dan memberikan kehidupan di antara orang-orang sekitar kita. Baik di rumah tangga kita, di pendidikan kita, di pekerjaan kita, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua.